Pernahkah kamu berhenti di sebuah rest area dan merasa ada sesuatu yang salah? Lampu jalan ada tapi temaram. Warung makan ada tapi kosong. Toilet terbuka tapi sepi seperti baru saja ditinggalkan seseorang yang tidak pernah kembali. Malam itu, 5 orang sahabat Crazy Rich dengan mobil mewah mengkilap baru saja pulang dari pesta di luar kota. Mereka adalah Sinta, si paling cerewet, suka bersuah foto. Karin, sahabat karib Sinta, licik tapi penakut. Bagas, lelaki kalem. Paling jarang bicara, matanya selalu gelisah. Reza, playboy kaya raya, sok pemberani. Dimas, si paling rasional, sering meremehkan hal mistis. Mereka tertawa di dalam mobil. Musik keras, suara cekikikan, dan bau parfum mewah. Tapi di luar sana, jalan tol sudah mulai sepi. Jam menunjukkan pukul 24.45 dini hari. Hanya ada kabut tipis yang menempel di kaca jendela. Berhenti dulu ya, aku mau ke toilet. Lapar juga, celetuk Sinta sambil mengguncang lengan Reza. Reza menepuk setir mobil. Ih, rest area masih jauh, Sin. Tapi seakan menjawab, papan hijau tua muncul dari kejauhan. Huruf-hurufnya samar seperti sudah berkarat dan pudar. Rest area 500 meter. Mereka saling berpandangan. Pas banget kan, ujar Karin. Mobil pun belok masuk ke jalan kecil bercabang dari tol. Tapi sejak melewati gerbang kecil itu, suasana berubah. Penerangan jalan redup, pohon-pohon besar menjulang. Angin berdesir membawa suara seperti kantong plastik bergesekan. Kok sepi banget ya rest areanya? Bisik Bagas pertama kalinya ia bicara sejak perjalanan dimulai. Mereka tertawa, menertawakan ketakutan Bagas. Dasar lebay, namanya juga rest area kecil, kata Dimas. Namun tawa itu berhenti saat mobil benar-benar masuk. Rest area itu aneh. Toilet tua dengan cat mengelupas, warung-warung kosong kursinya terbalik. Dan di sudut jauh ada sebuah warung dengan lampu remang-remang masih menyala. Reza menghentikan mobil. Udah turun dulu, aku juga mau ngopi. Tapi saat itu juga sesuatu terjadi. Di kaca spion, Bagas melihat seorang pria tua berseragam supir truk berdiri tepat di depan warung itu. Tatapannya kosong, tangannya menggenggam sesuatu. Sebuah kantong plastik hitam berayun pelan. Bagas tercekat. Reza, jangan turun dulu. Reza menoleh cepat. Kenapa sih, Gas? Tapi saat semua melihat ke arah warung itu, sosok pria tua itu sudah hilang. Hanya kantong plastik hitam itu jatuh terseret angin. Dan dari dalam kantong itu muncul suara lirih seperti bisikan panjang. Kenapa kalian masuk ke sini? Angin malam itu terasa dingin menusuk, padahal jendela mobil masih tertutup rapat. Sinta memeluk lengannya. Kenapa dingin banget sih? AC mobil mati kan, Reza? Reza menoleh cepat. Mati? Dari tadi mati. Namun udara yang menggigit itu tetap merayap masuk. Seakan rest area itu menghisap kehangatan dari tubuh siapapun yang berani menjejak di tanahnya. Lampu warung di sudut rest area berkelip-kelip, kadang terang, lalu meredup. Seperti lampu kuno yang sudah lama tidak diganti. Di depan warung itu, tergeletak kursi plastik berwarna hijau pudar. Kosong. Udah aku lapar. Mau beli mie instan atau kopi? Kata Karin sambil meraih tasnya. Sinta ikut mengangguk, meski matanya masih melirik ke arah kantong plastik hitam yang tadi jatuh, yang entah mengapa kini sudah tak ada.
Jangan turun dulu. Bagas menahan dengan nada tegas. Barusan aku lihat ada orang, sopir tua. Dia pegang kantong plastik. Semua menatap Bagas. Ada ketakutan di matanya yang jarang terlihat. Tapi justru Dimas tertawa meremehkan. Gas, please deh. Jangan halu deh. Kalau ada orang kan bagus. Berarti rest area ini beneran berfungsi. Reza sudah kehilangan kesabaran. Aku butuh kopi. Kalian kalau takut, tunggu di mobil aja. Dengan langkah cepat, ia membuka pintu mobil. Bunyi engsel pintu mobil berdecit, memecah sunyi. Sinta dan Karin akhirnya ikut turun. Mau tak mau, Bagas pun menyusul. Masih ragu. Begitu kaki mereka menapak aspal yang retak-retak, suara malam terdengar lebih jelas. Bukan cangkrik, bukan angin, tapi gesekan kantong plastik. Pelan, menyeret. Seperti ada sesuatu yang berjalan, mengitari mereka. Dengar nggak? Bisik Sinta, suaranya gemetar. Dengar apaan? Reza pura-pura cuek, meski keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Ia menatap warung tua itu. Tirai bambu yang menggantung di pintunya bergerak pelan, meski angin sama sekali tak bertiup. Dan dari balik kegelapan dalam warung, muncullah seorang pria tua. Kulitnya legam terbakar matahari. Keriput-keriput menjorok dalam. Kemejanya lusuh bercak hitam seperti noda lama yang tak pernah hilang. Mata tuanya merah, seperti kurang tidur berhari-hari. Ia berdiri tegak, tak tersenyum, hanya menatap mereka. "Warungnya buka, Pak?" tanya Reza memaksakan nada ramah. Pria tua itu tak langsung menjawab. Ia hanya menoleh ke arah jalan masuk rest area, lalu kembali menatap mereka satu persatu. Seperti sedang menghitung. Akhirnya ia bersuara. Suara serak, berat, seolah keluar dari tenggorokan yang penuh debu. "Kalian tidak seharusnya di sini." Sinta spontan mundur selangkah. "Maksudnya apa, Pak?" Pria itu mendengus. "Rest area ini sudah lama ditutup. Tak ada lagi yang boleh singgah sejak peristiwa itu." "Peristiwa apa?" Dimas menyela. Nadanya ketus. "Bapak ngomong apa sih? Tadi kan ada papan penunjuk di jalan tol. Jelas-jelas rest area masih ada." Pria tua itu menatap Dimas tajam. Matanya berkilat di bawah cahaya lampu remang. Papan itu sudah puluhan tahun tak pernah dicabut. Orang yang mengikuti papan itu biasanya tidak pernah kembali. Sejenak, sunyi mencekam. Sinta merasakan bulu kuduknya meremang. Karin menggenggam erat tangannya, berusaha menahan gemetar. Reza berusaha menertawakan. "Ah, lebay banget, Pak. Kami cuma mau beli kopi. Masa gitu aja dilarang?" Namun pria tua itu tidak tertawa. Ia mendekat perlahan. Langkahnya menyeret sandal lusuh. Semakin dekat, aroma anyir tercium. Seperti bau plastik terbakar. Ia berhenti tepat di depan Reza. "Kalau kalian masih mau hidup, keluar dari sini. Jangan pernah lihat ke arah timur rest area." "Kenapa?" Karin memberanikan diri bertanya meski suaranya serak. Pria itu menunduk lalu berbisik. Suara bisikan itu nyaris tak terdengar, tapi menusuk telinga mereka. Karena di sanalah hantu kresek menanti. Saat ia mengucapkan kata itu, lampu di warung padam seketika. Gulita. Hanya tersisa suara kresek, kresek, kresek. Seperti ada sesuatu yang sedang merayap, mendekat dari arah gelap. Suasana rest area itu makin mencekam setelah peringatan dari pria tua penjaga warung. Lampu padam, udara membeku, dan hanya suara kresek-kresek yang mengitari mereka. Sinta menutup telinga mencoba mengusir suara itu, sementara Karin hampir menangis. "Reza, ayo pergi aja. Aku nggak kuat di sini." Namun, Reza justru mengangkat dagu, berusaha terlihat berani meski wajahnya pucat. "Oh, itu cuma cerita horor kampungan. Paling juga biar kita beli dagangan dia." Bagas menoleh dengan wajah tegang.
Kamu gak dengar Kadi? Dia bilang ada hantu kresek. Jangan main-main Reza. Tapi Dimas ikut membela Reza. Udahlah, masa iya kita, orang kota, orang berpendidikan, takut sama mitos gituan? Ayo jalan, kita cari toilet atau mesin kopi. Jangan mau ditakut-takutin. Dengan langkah sengaja keras, Dimas berjalan menjauh. Suara sepatunya bergema di aspal retak. Yang lain mau tak mau mengikutinya. Mereka berputar ke arah belakang warung. Di sanalah mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di pojok jalan kecil tepat di bawah pohon besar ada sesajen. Tumpukan bunga melati layu, kemenyan yang sudah habis terbakar, dan sehelai kain putih kotor yang menutupi sebuah wadah anyaman bambu. Sesajen itu masih baru. Asap tipis kemenyan masih berputar di udara. Tercium bau menusuk yang menempel di hidung. Sinta langsung mundur. Ya Tuhan, siapa yang naruh beginian? Karin menutup mulut dengan tangan. Wajahnya pucat. Ini buat penunggu Sin, jangan dideketin. Bagas mengangguk cepat. Iya, ini jelas bukan main-main, jangan ada yang sentuh. Tapi Dimas ikut membela Reza. Udahlah, masa iya kita, orang kota, orang berpendidikan, takut sama mitos gituan? Ayo jalan, kita cari toilet atau mesin kopi. Jangan mau ditakut-takutin. Dengan langkah sengaja keras, Dimas berjalan menjauh. Suara sepatunya bergema di aspal retak. Yang lain mau tak mau mengikutinya. Mereka berputar ke arah belakang warung. Di sanalah mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di pojok jalan kecil tepat di bawah pohon besar ada sesajen. Tumpukan bunga melati layu, kemenyan yang sudah habis terbakar, dan sehelai kain putih kotor yang menutupi sebuah wadah anyaman bambu. Sesajen itu masih baru. Asap tipis kemenyan masih berputar di udara. Tercium bau menusuk yang menempel di hidung. Sinta langsung mundur. Ya Tuhan, siapa yang naruh beginian? Karin menutup mulut dengan tangan, wajahnya pucat. Ini buat penunggu Sin, jangan dideketin. Bagas mengangguk cepat. Iya, ini jelas bukan main-main. Jangan ada yang sentuh. Tapi Dimas mendengus keras. Sesajen. Hah, ini zaman modern, gas. Sesajen gini paling juga ditaruh sama orang-orang kampung biar kelihatan angker. Ia menendang wadah itu dengan kaki kanannya. Bruk! Bunga melati berhamburan ke tanah. Kain putih terlepas, anyaman bambu hancur terbuka. Dan di dalamnya ada sebuah kantong plastik hitam kusut, bergerak, seolah ada sesuatu yang bernafas di dalamnya. Gila, ini apaan? Dimas tertawa mengejek. Ia menunduk, berniat meraih kantong itu. Dimas, jangan! Teriak Bagas. Namun terlambat. Begitu tangan Dimas menyentuh kantong itu, suara aneh menggema di seluruh rest area. Kresek. Kresek, kresek. Kali ini lebih keras. Bukan dari satu arah, tapi dari segala penjuru. Dari belakang warung, dari atap toilet, dari dalam pohon, bahkan dari bawah tanah. Sinta menjerit ketakutan. Karin berlari memeluknya erat. Reza melangkah mundur, wajahnya tegang untuk pertama kali. Dimas terpaku. Kantong plastik di tangannya tiba-tiba berdarah. Tetesan merah menetes, mengalir ke lengannya. Matanya melebar, tubuhnya bergetar. Apa ini? Suaranya parau, hampir tak keluar. Dari dalam kantong, suara lirih terdengar. Suara perempuan, serak, seperti tercekik. Kembalikan, jangan ganggu aku. Dimas menjatuhkan kantong itu. Tapi kantong itu tidak berhenti bergerak. Ia merangkak sendiri, menyeret ke tanah, meninggalkan jejak merah. Bagas menarik Dimas kasar. Aku udah bilang jangan main-main. Mereka semua panik. Karin menangis histeris, Sinta menggigil, tubuhnya lemas. Lalu, lampu di seluruh rest area menyala kembali, tiba-tiba menyilaukan mata mereka. Dan di depan toilet, berdiri sesosok wanita.
Tubuhnya dibungkus kain putih kotor, wajahnya terbungkus plastik hitam yang ketat melekat seperti menempel ke kulit. Plastik itu berkerut-kerut, seakan wajah di dalamnya justru menjerit kesakitan. Nafasnya berbunyi, kresek, 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 setiap kali ia bergerak. Ia berdiri diam hanya menghadap mereka. Tak bergerak. Namun rasa mencekam yang dipancarkannya begitu kuat, seolah jantung mereka diremas. Pria tua penjaga warung entah dari mana muncul, berlari mendekat sambil berteriak, "Badah, kalian sudah membuatnya bangun!" Pria tua itu berdiri dengan nafas terengah. Wajahnya pucat pasi, sorot matanya panik. "Kalian sudah membangunkannya," bisiknya dengan suara serak. Tangannya gemetar, menunjuk ke arah sesajen yang berantakan. Dimas masih terdiam, tubuhnya kaku. Tangannya berlumur darah entah dari mana. Meski tidak ada luka di tubuhnya. Sinta mulai histeris. "Aku nggak mau di sini. Ayo pulang. Sekarang juga." Karin memeluknya erat. Air matanya bercucuran. Reza mencoba menjaga kewibawaannya. "Pak, ini semua maksudnya apa? Hantu apa sih?" Pria tua itu menggeleng cepat. "Kalian tak akan mengerti. Hantu kresek. Dia roh yang terperangkap. Wajahnya disembunyikan dalam plastik hitam. Setiap sesajen yang kalian hancurkan, itu penahannya. Dan sekarang, dia bebas." Bagas langsung menarik tangan Dimas. "Kita harus pergi, sekarang." Tapi sebelum mereka sempat melangkah, suara itu terdengar lagi. Kresek, kresek. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Bukan dari arah pohon, bukan dari warung, tapi dari toilet rest area. Lampu di depan toilet berkelip-kelip. Pintu kayunya setengah terbuka, bergoyang pelan, seakan ada yang baru saja masuk. Suara kresek itu makin kencang, terseret, menggerus, seperti plastik kering yang digesekkan dengan kasar. Reza melangkah maju, pura-pura berani. "Cuma suara plastik doang, jangan lebay." Tapi Bagas memegang lengannya kuat. "Itu bukan suara plastik biasa, Res. Itu suara nafasnya." Hening sejenak. Semua menahan nafas. Dan tiba-tiba, bam! Pintu toilet terbanting menutup dengan keras. Karin langsung menjerit. Sinta hampir jatuh pingsan. Dimas mundur beberapa langkah, wajahnya pucat, tangannya bergetar. Gua nggak mau di sini lagi." Pria tua itu menunduk, suaranya gemetar. Kalau pintu sudah tertutup, itu artinya dia sudah memilih korbannya. Semua menoleh padanya serentak. Apa maksudnya?" Sinta setengah menjerit. Belum sempat dijawab, suara ketukan pelan terdengar dari dalam toilet. Tok, tok, tok. Teratur, pelan, tapi menusuk hati. Reza menelan ludah. Itu siapa yang di dalam?" Tidak ada jawaban. Hanya ketukan yang perlahan berubah jadi gesekan. Plastik bergesek dengan lantai. Kian keras, kian dekat. Lalu suara itu berhenti. Hening. Sunyi mencekam. Tiba-tiba, dari celah bawah pintu toilet, merembes cairan hitam pekat. Lengket, mengalir pelan ke arah kaki mereka. Bau busuk menyeruak, seperti plastik terbakar bercampur darah basi. Sinta menjerit dan melompat mundur. Karin ikut histeris. Dimas jatuh terduduk, menatap kosong, seperti kehilangan daya. Reza akhirnya kehilangan keberanian. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar hebat. Hanya Bagas yang masih berdiri, matanya membelalak, jantungnya berdetak kencang. Wanita itu mulai melangkah keluar. Setiap langkah diiringi suara plastik yang menyeret lantai. Cairan hitam menetes dari tubuhnya, membentuk jejak mengerikan. Dan kemudian, dia menoleh. Meski wajahnya terbungkus plastik, mereka semua tahu wanita itu menatap langsung ke arah Dimas. Pria tua itu berteriak keras,
Suaranya pecah. Lari! Dia sudah memilih korbannya. Malam itu seperti berhenti bernafas. Angin terhenti, suara serangga lenyap. Hanya ada satu suara, kresek, kresek, dari setiap tarikan nafas makhluk itu. Hantu kresek berdiri di ambang pintu toilet. Tubuhnya kurus panjang. Kain putih kotor melilit tubuhnya penuh noda merah kecoklatan. Namun yang paling membuat darah membeku adalah wajahnya. Terbungkus plastik hitam, ketat menempel, seolah menjerat kulit yang meronta di bawahnya. Plastik itu bergelombang setiap kali ia bernafas, seperti seseorang yang tercekik, berusaha mati-matian mencari udara. Dan dari balik plastik itu, samar-samar terlihat lekuk wajah perempuan. Mata yang menonjol, bibir yang seakan bergerak. Menyeringai atau menjerit, tak ada yang bisa membedakan. "Ya Tuhan!" Karin berbisik dengan suara pecah, tubuhnya bergetar hebat. Sinta sudah menutup wajahnya dengan kedua tangan, mengisak keras. Reza, yang biasanya arogan, kini mundur setapak demi setapak. Wajahnya kaku, hampir tak berani bernapas. Dimas masih terduduk, kakinya lemas, tak bisa bangun. Tatapannya terkunci pada makhluk itu, seakan-akan tubuhnya sudah dipaku di tempat. Pria tua penjaga warung menjerit, "Jangan dilihat, jangan pernah lihat wajahnya." Tapi terlambat. Plastik hitam di wajah hantu itu mulai mengencang. Suara robekan kecil terdengar. Krek. Seakan ada sesuatu di baliknya yang mencoba keluar. Dimas menatap. Matanya membesar, tubuhnya bergemetar. Dan untuk sesaat, ia melihat sosok wajah pucat di balik plastik itu. Kulit terkelupas, mata melotot, membengkak seperti mau meloncat keluar. Bibirnya sobek, darah merembas, namun senyum mengerikan mengembang di wajah itu. Dimas menjerit sekuat tenaga. "Ar!" Suara jeritannya menggema ke seluruh rest area. Hantu kresek bergerak cepat, dengan langkah terseret, namun tiba-tiba berada di depan Dimas. Tangannya panjang, kuku hitamnya mencengkram bahu Dimas dengan kekuatan yang tidak mungkin. Dimas berusaha melepaskan diri, tapi cengkraman itu dingin, keras seperti besi. Darah langsung merembas dari bekas kuku yang menancap ke kulitnya. "Lepaskan dia!" Reza berteriak panik, berlari maju mencoba menarik Dimas. Namun begitu ia menyentuh tangan hantu itu, kulit tangannya langsung melepuh, seperti tersentuh api panas. Reza menjerit kesakitan, mundur terhuyung. Sinta dan Karin hanya bisa menjerit histeris. Tangis mereka bercampur ketakutan. Bagas maju setengah langkah, namun tubuhnya bergemetar hebat. Matanya tak lepas dari plastik yang masih menutupi wajah hantu itu. Dimas meronta, tapi semakin ia berusaha, semakin erat plastik itu melekat pada wajahnya sendiri. Ya, plastik hitam itu mulai merambat keluar dari wajah hantu itu, seperti hidup, menempel ke kulit Dimas. Ia berteriak, suaranya serak penuh rasa sakit. "Tolong, aku nggak bisa nafas." Plastik itu menutup mulutnya, menjerat hidungnya. Matanya melotot, darah mulai keluar dari telinganya. Tangannya mencakar-cakar wajahnya sendiri, tapi plastik itu tak bisa dilepas. Pria tua itu kembali berteriak, "Sesalah kalian! Dia akan mengambil yang menghina sesajen." Reza nekat, meski ketakutan, meraih batu dari tanah lalu melemparkannya ke arah hantu itu. Batu menghantam kepalanya, namun suara yang keluar bukan suara daging, melainkan suara plastik pecah. Tubuh hantu itu menoleh perlahan ke arah Reza. Matanya di balik plastik bergerak, menatap tajam. Reza terhenti. Tubuhnya kaku. Jangan lihat matanya."
teriak Bagas. Tapi sudah terlambat. Reza terpaku. Tubuhnya bergemetar hebat. Matanya mendadak memutih dan ia jatuh berlutut, mulutnya terbuka seperti orang kehabisan udara. Sementara itu Dimas terus berteriak. Tangannya menampar udara, mencakar tanah, kakinya menghentak-hentak. Lalu, dengan satu hentakan keras, tubuhnya terhempas ke tanah. Plastik hitam itu tiba-tiba robek. Dari dalamnya keluar suara jeritan perempuan yang begitu nyaring, menusuk telinga. Jeritan itu bukan jeritan manusia biasa, melainkan jeritan penuh dendam dan penderitaan. "Kembalikan nyawaku!" Semua menutup telinga, sebagian hampir kehilangan kesadaran. Lampu-lampu rest area padam seketika. Hanya suara jeritan dan suara plastik berkersiak memenuhi udara. Saat cahaya kembali berkelip sebentar, Dimas sudah tidak bergerak. Tubuhnya kaku, wajahnya tertutup sepenuhnya oleh plastik hitam. Matanya tak terlihat, mulutnya terbungkus rapat. Hanya tubuh dingin yang kaku terbaring di tanah. Sinta menjerit histeris. Karin jatuh pingsan di pelukan Bagas. Reza maju setengah langkah, tapi tubuhnya bergemetar hebat. Matanya tak lepas dari plastik yang masih menutupi wajah hantu itu. Pria tua itu menunduk, wajahnya muram. Sesajen sudah dihancurkan. Korban pertama sudah diambil. Tapi kalian belum selamat. Karena dia belum puas. Rest area itu kini terasa seperti kuburan raksasa. Gelap, sunyi. Hanya ada desah angin yang sesekali membawa bau busuk plastik terbakar. Di tanah, tubuh Dimas tergeletak kaku. Wajahnya tak lagi terlihat, seluruhnya tertutup plastik hitam. Matanya hilang, bibirnya terkunci rapat. Seakan kematian menelan dirinya tanpa ampun. Sinta terisak keras di bahu Karin yang masih lemas. Dia mati. Tuhan, Dimas mati. Reza terduduk di sudut. Tubuhnya menggigil. Bibirnya terus bergetar. Dia ngeliat aku. Matanya ngeliat aku. Dia bakal ambil aku juga. Suaranya pecah, penuh ketakutan. Bagas berdiri mematung. Rahangnya mengeras, matanya merah menahan emosi. Ia menatap tubuh Dimas lalu menoleh ke Reza. "Kau!" teriaknya. "Kau yang mulai semua ini. Kau yang nendang sesajen itu. Kalau bukan karena kelakuanmu, kita nggak bakal kayak gini." Reza tersentak, matanya membelalak. "Apa? Aku cuma bercanda. Itu cuma bunga busuk sama kain kotor. Gimana aku tahu kalau..." "Diam!" Bagas mendekat, menarik kerah baju Reza. "Kau pikir ini mainan? Nyawa teman kita sudah melayang." Suasana makin panas. Sinta menjerit, mencoba memisahkan mereka. "Tolong, jangan bertengkar sekarang. Kita harus keluar dari sini." Namun kata-kata Sinta seakan hilang di udara. Amarah Bagas dan Reza sudah membara. Karin yang masih pucat mencoba bersuara. "Dengar, dia belum puas. Penjaga warung tadi bilang dia akan terus menjemput kita, satu persatu." Suara Karin gemetar, matanya kosong. Seketika itu juga, suasana jadi hening. Mereka semua terdiam, teringat kembali pada peringatan pria tua tadi. Lalu, suara itu muncul lagi. Kresek, kresek, kresek. Lirih, namun jelas, seperti seseorang sedang menyeret kantung plastik di tanah. Semua serentak menoleh. Dari ujung jalan rest area yang gelap, mereka melihat bayangan bergerak. Lambat, namun pasti. Siluet tubuh tinggi dengan plastik hitam yang menempel di wajahnya berjalan menyeret sesuatu. Sinta langsung menutup mulut, menahan jeritan. Dia bawa mayat, bisiknya. Dan benar, di tangan hantu itu tergenggam kantong plastik besar, hitam, berlumuran darah, menyeret di aspal.
Dari dalamnya terdengar suara seperti orang mengerang, lemah, tercekik. Karin mundur sambil menangis. Ya Tuhan, itu Dimas atau yang lain. Reza menjerit, kepanikannya meledak. Kita harus kabur sekarang juga, kalau enggak dia bakal ambil kita semua. Ia berlari ke arah mobil, membuka pintu dengan panik. Namun begitu kunci diputar, klik, 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 mesin tak mau menyala. Bagas mencoba mengambil alih, menendang pintu mobil. Cepat, coba lagi. Namun semakin mereka mencoba semakin sia-sia. Mesin hanya mengeram lirih lalu mati total. Aroma plastik terbakar menyusup lewat ventilasi. Dia ada di sekitar kita, menggumam Sinta lirih, wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba, dug, suara keras menghantam atap mobil. Semua menjerit panik. Plastik hitam mulai melapisi kaca jendela, menutup pandangan mereka dari luar. Seperti jaring hidup, plastik itu merambat, menutupi seluruh mobil. Dalam sekejap, mereka terjebak dalam ruang kedap udara. Reza memukul kaca sekuat tenaga. Buka, aku nggak bisa napas. Sinta menangis makin keras, Karin mulai sesak, napasnya terengah-engah. Bagas terus menendang pintu, namun plastik semakin menebal, menyelimuti seluruh mobil. Di tengah kepanikan itu, suara lirih terdengar, suara perempuan, serak, penuh dendam. Satu sudah kuambil, sekarang giliran kalian. Reza langsung histeris, menjerit memukul kaca hingga tangannya berdarah. Aku nggak mau mati di sini. Karin mendekap Sinta erat berdoa di antara tangisnya. Bagas terdiam sesaat, wajahnya kaku. Namun kemudian ia menoleh ke Reza, menundingnya dengan marah. Ini salahmu. Kalau aku selamat, aku bakal pastikan kau bayar atas semuanya. Kata-kata itu membuat Reza semakin kalut. Ia jerit balik, matanya liar. Kau pikir aku mau begini? Kalau memang dia mau korban, kenapa bukan kau aja yang diambil duluan? Pertengkaran meledak di dalam mobil yang sesak. Jeritan, tangis, amarah bercampur menjadi satu. Lalu tiba-tiba, brak! Atap mobil penyok dari luar, seolah diinjak sesuatu yang berat. Plastik bergetar, menegang, seakan siap merobek masuk. Suara kresek, kresek, semakin keras. Kresek, kresek, tepat di atas kepala mereka. Dan perlahan, muncul tangan pucat berbalut kuku hitam panjang, menekan kaca depan. Jari-jarinya mengetuk kaca, satu persatu. Tok, tok, tok. Mereka terdiam, napas tercekak. Hanya jantung berdetak cepat menunggu siapa yang akan jadi korban berikutnya. Mobil itu sunyi. Hanya ada suara napas tersengal-sengal dan tangisan tertahan. Plastik hitam yang menutupi kaca akhirnya mengendung, perlahan lenyap, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang makin mencekam. Sinta terkulai di bahu Karin, matanya sembab, tubuhnya gemetar. Reza masih terengah-engah, tangannya penuh darah karena memukul kaca tadi. Bagas duduk mematung, menatap kosong ke depan. Tak ada yang berani bicara, tak ada yang berani bergerak. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Kresek, kresek. Suara itu muncul lagi. Kali ini terdengar di dalam mobil. Sinta menoleh cepat, wajahnya pucat. Bagas, itu dari belakang kan? Bagas menajamkan telinga. Benar, suara itu jelas datang dari kursi belakang. Kursi tempat Karin duduk. Ia menoleh. Dan saat itu, Karin sudah tidak ada. Kursinya kosong. Sabuk pengaman masih terikat. Tasnya masih di pangkuan kursi. Namun Karin lenyap, seperti ditelan udara. Karin? Sinta menjerit histeris. Tangannya meraba kursi kosong. Dia baru saja di sini. Baru saja. Reza membeku, matanya melotot.
Mustahil, mustahil. Aku lihat dia tadi, aku lihat dia duduk di situ. Bagas langsung keluar dari mobil, meski kakinya gemetar. Cepat, cari dia nggak mungkin bisa keluar sendiri. Mereka bertiga menyebar menyalakan senter dari ponsel masing-masing. Cahaya kecil itu menembus gelap rest area, menyapu jalanan kosong, warung tua, dan toilet kumuh di kejauhan. Namun tak ada jejak Karin, tak ada suara langkah, tak ada jeritan. Seolah ia benar-benar hilang. Sinta menangis, tubuhnya lemes. Jangan bilang dia dibawa sama itu. Reza menggertakkan gigi, wajahnya kacau antara takut dan marah. Diam kau Bagas, kau kira aku sengaja? Kau kira aku mau semua ini terjadi? Pertengkaran mereka kembali memanas. Namun, tiba-tiba, suara gesekan plastik terdengar jelas dari arah toilet. Sinta menjerit kecil. Dia di sana, Karin di sana. Tanpa pikir panjang, Sinta berlari menuju toilet. Bagas berusaha menahannya. Sinta, jangan ke sana. Tapi Sinta sudah menghilang kegelapan. Bagas dan Reza saling pandang, lalu terpaksa menyusul. Mereka masuk ke toilet rest area yang suram. Lampunya berkedip-kedip, dindingnya lembab penuh lumut. Di dalam hanya ada cermin retak, deretan pintu bilik, dan genangan air berbau busuk. Suara kresek terdengar di salah satu bilik. Sinta menatap ke arah pintu itu. Wajahnya penuh air mata. Karin, itu kau? Jawab aku. Hening. Lalu, ada sesuatu yang jatuh dari bawah pintu bilik itu. Sebuah benda kecil. Ikat rambut merah. Ikat rambut milik Karin. Sinta langsung berjongkok mengambilnya, menangis terseduh. Itu punyanya Karin, dia di dalam. Namun saat Bagas mencoba membuka pintu bilik, pintu itu kosong. Tak ada siapapun di dalamnya. Genangan air berlumuran lumpur. Di lantai hanya ada plastik hitam kusut dan setetes darah segar. Sinta mundur dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar hebat. Tidak, dia tadi di sini. Reza sudah hampir kehilangan akal sehatnya. Dia menendang pintu bilik lain, membukanya satu persatu. Di mana kau sembunyi, Karin? Di mana? Namun semua bilik kosong. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya bayangan mereka sendiri di cermin retak yang seakan menatap dengan wajah asing. Tiba-tiba, lampu toilet mati total. Gelap gulita. Dan dari kegelapan, terdengar suara lirih. Suara Karin. Sinta, tolong aku. Sinta menjerit, matanya liar mencari sumber suara. Karin, di mana kau? Jangan main-main. Namun suara itu bergema, datang dari segala arah. Terdengar seperti berasal dari pipa, dari langit-langit, bahkan dari bawah tanah. Bagas menarik tangan Sinta, memaksanya keluar. Itu bukan Karin, itu dia. Dia menirukan suara Karin. Mereka bertiga berlari keluar toilet, napas terengah-engah, wajah pucat pasi. Begitu sampai di luar, mereka terdiam. Rest area kini terasa lebih kosong dari sebelumnya. Hening, tak ada angin, tak ada jangkrik. Seolah seluruh dunia berhenti. Dan di kejauhan, di bawah lampu jalan yang berkedip lemah, mereka melihat sesuatu tergantung di pohon. Sebuah kantong plastik hitam besar, bergoyang perlahan seperti diayun oleh angin yang tak ada. Dari dalam kantong plastik itu, samar-samar terlihat wajah. Wajah Karin. Matanya terbuka lebar, mulutnya membisu, seakan menjerit tanpa suara. Sinta langsung pingsan. Di tempat. Bagas dan Reza hanya bisa terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Mereka sadar satu hal, Karin sudah tidak bersama mereka lagi. Dan berikutnya, entah siapa. Sinta tersadar setelah sempat pingsan. Matanya masih basah oleh air mata. Tubuhnya gemetar hebat. Begitu pandangannya jernih, ia langsung mencari Karin. Tapi yang terlihat hanya kantong plastik hitam yang bergoyang di pohon.
Wajah Karin tertutup sebagian. Matanya kosong menatap lurus ke arah mereka. Sinta menjerit lagi, histeris, namun Bagas menutup mulutnya dengan tangan. Diam, jangan sampai dia dengar. Namun apapun yang mereka lakukan kini sia-sia. Suasana rest area itu sudah tidak sama lagi. Bangunan toilet yang barusan mereka masuki menghilang. Warung tua tempat penjaga tadi lenyap. Bahkan jalan masuk ke rest area yang tadinya jelas hilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah jalan setapak bercabang, lampu jalan yang berkedip-kedip, dan bayangan hitam yang bergerak di kejauhan. Riza terengah-engah, matanya liar. Ini nggak mungkin. Jalan keluar tadi ada di sana. Aku yang nyetir masuk. Aku ingat betul. Ia melari ke arah jalan utama, namun begitu sampai di ujung, jalan itu buntu. Hanya ada tembok beton tinggi, basah, menjulang ke atas. Ia memukul tembok itu berulang kali. Enggak, ini enggak nyata. Sinta meraih tangan Bagas, air matanya jatuh deras. Kita kejebak, Gas. Kita kejebak di tempat ini. Bagas berusaha menahan diri agar tak panik. Namun jantungnya berdegup terlalu cepat. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Jalan setapak bercabang ke berbagai arah. Namun tiap cabang terlihat sama. Lampu jalan redup, aspal retak, dan bayangan plastik yang melayang di kejauhan. Ini bukan rest area lagi. Bagas bergumam. Ini semacam labirin. Suara itu kembali datang. Kresek, kresek. Kali ini terdengar dari semua arah bergema seperti puluhan plastik digesekkan bersamaan. Sinta menutup telinga, menangis makin keras. Dia main-main sama kita. Dia mau kita bingung. Reza yang masih kalut menoleh dengan mata merah. Kalau kita diam aja kita mati di sini. Aku nggak peduli hantu atau apa. Aku cari jalan keluar sendiri. Tanpa menunggu, Reza berlari masuk ke salah satu cabang jalan. Bagas berteriak, Reza, jangan pesah. Namun Reza tak mendengar. Suaranya menghilang dalam kegelapan. Bagas meremas bahu Sinta. Air matanya jatuh deras. Kita nggak boleh pisah. Kalau kita pisah, dia akan ambil kita satu-satu. Dengan senter ponsel seadanya, mereka berjalan hati-hati. Jalan bercabang semakin banyak, seperti ular yang meliuk-liuk. Setiap mereka memilih arah, jalan itu selalu membawa kembali ke titik yang sama, tempat kantong plastik berisi tubuh Karin tergantung di pohon. Sinta mulai histeris lagi. Kita muter-muter, kita balik lagi ke sini. Kenapa kita nggak bisa keluar? Bagas terdiam, nafasnya berat. Dia bikin kita jalan di tempat. Dia jebak kita di dunia dia. Tiba-tiba, dari arah lain terdengar suara langkah cepat. Duk, duk, duk. Suara itu diikuti dengan teriakan Reza. Tolong, jangan. Bagas dan Sinta langsung berlari ke arah suara itu. Nafas mereka tersengal-sengal, hati mereka berdebar kencang. Namun begitu sampai di ujung jalan, yang mereka temukan hanyalah baju Reza yang sobek, tergeletak di tanah, basah, berlendir, dan di sampingnya, sehelai plastik hitam kusut masih meneteskan darah segar. Sinta hampir muntah melihatnya. Ya Tuhan, dia diambil juga. Tapi tiba-tiba, terdengar suara lirih tepat di belakang mereka. Aku di sini. Mereka berbalik cepat. Reza berdiri di sana. Tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat pasi. Matanya kosong tapi mulutnya tersenyum tipis. Senyum yang bukan milik manusia normal. Bagas menegang. Ia langsung menarik Sinta mundur perlahan. Itu bukan Reza, bisiknya. Reza melangkah pelan, kepalanya miring ke samping, matanya masih kosong. Namun dari balik bibirnya terdengar suara plastik berkeresak. Satu persatu, kalian semua, milikku. Sinta menjerit ketakutan. Bagas meraih batu besar dari tanah, mengancungkannya ke arah Reza. Jangan dekati kami. Namun Reza hanya tertawa lirih. Suaranya bercampur dengan suara keresek yang mencekam. Lalu lampu jalan satu persatu padam. Klik, klik, klik. Gelap merayap menyelan jalan setapak hingga hanya tersisa cahaya kecil dari ponsel mereka. Di dalam gelap itu, suara plastik semakin ramai, seolah puluhan makhluk mengelilingi mereka. Kresek, kresek, kresek. Dari depan, dari belakang,
Dari samping, labirin rest area itu kini benar-benar hidup, mengurung mereka. Dan mereka tahu, jalan keluar sudah tak ada lagi. Gelap menelan seluruh rest area. Satu-satunya cahaya hanyalah ponsel Bagas yang baterainya hampir habis. Layar berkedip-kedip seperti lilin sekarat. Di sampingnya Sinta terisak. Tubuhnya lemah. Tangannya gemetar memeluk ikat rambut Karin yang masih ia genggam erat. Seolah itu satu-satunya pegangan untuk tetap waras. Dan di depan mereka berdiri Reza. Tubuhnya tampak normal. Tapi wajahnya sudah bukan wajah sahabat mereka lagi. Matanya putih seluruhnya. Bibirnya tersenyum lebar. Senyum yang dipaksa. Seperti plastik yang ditarik paksa di wajah manusia. Dari mulutnya terdengar suara kresek. Bagas menahan nafas. Itu bukan Reza lagi, katanya dengan suara parau. Sinta bergetar. Air matanya tak berhenti mengalir. Kalau begitu, di mana Reza yang sebenarnya, Gas? Namun ia tahu jawabannya. Reza sudah diambil. Yang berdiri di depan mereka hanyalah wadah kosong. Alat hantu kresek untuk memecah mereka. Nyawa. Suara itu keluar dari mulut Reza. Bukan suara manusia, melainkan gema serak bercampur suara plastik ditarik-tarik. Nyawa satu lagi harus kubawa. Tiba-tiba, tubuh Reza bergerak cepat, tak wajar. Tangannya terulur ke arah Sinta. Kuku hitam panjang tumbuh dari ujung jarinya. Sinta menjerit. Bagas refleks menariknya mundur. Kau harus lewat aku dulu, teriak Bagas. Matanya merah, penuh amarah dan ketakutan bercampur. Pertarungan meledak. Reza atau makhluk yang menguasainya menyerang dengan kekuatan tak masuk akal. Gerakannya cepat, seperti bayangan melompat. Bagas melawan dengan batu di tangannya, menghantam dada Reza sekuat tenaga. Brak! Reza terjatuh. Namun bangkit lagi, seolah tulangnya tak bisa patah. Dari tubuhnya terdengar suara plastik yang diremas. Setiap sendinya bergerak seperti benda kaku yang dipaksa. Sinta menjerit panik, menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Berhenti! Kalian berhenti! Namun tak ada yang berhenti. Hantu kresek sudah menagih nyawa. Dan rest area itu hanya akan berhenti bergetar kalau darah mereka semua sudah lunas. Reza tiba-tiba berhenti. Kepalanya menoleh ke arah gelap. Seakan ia mendengar sesuatu. Lalu, perlahan, ia membuka mulutnya lebar-lebar. Terlalu lebar, seakan rahangnya bisa robek. Dari mulutnya, merembes plastik hitam, merayap keluar, hidup seperti ular. Plastik itu melayang di udara, lalu menjulur ke arah Sinta. Sinta menjerit, mundur terhuyung. Gas! Tolong! Aku gak mau mati! Bagas mencoba meraih plastik itu dengan tangan kosong. Tapi begitu disentuh, kulitnya melepuh. Bau daging terbakar memenuhi udara. Ia menjerit, namun tetap menarik tubuh Sinta menjauh. Makhluk itu tertawa lirih melalui mulut Reza. Satu sudah kuambil. Dua sudah kuikat. Sekarang giliranmu, gadis kecil. Sinta menangis keras, hampir kehilangan akal. Kenapa kami? Kenapa harus kami? Suara itu menjawab, dingin, penuh dendam. Karena sesajen untukku diinjak-injak oleh kalian. Aku lapar dan aku akan terus menagih sampai semua lunas. Plastik itu semakin dekat ke wajah Sinta. Siap menutup mulut dan hidungnya, menghisap nafas terakhirnya. Namun Bagas berteriak marah mengayunkan batu dengan seluruh tenaganya. Brak! Batu menghantam kepala Reza. Tubuh Reza terhuyung, plastik hitam yang menjulur terputus sesaat. Namun suara jeritan menggema, bukan suara Reza, melainkan jeritan perempuan dari dunia lain, penuh penderitaan. Lampu-lampu rest area berkedip semua sekaligus, menerangi sekeliling. Dan di sekeliling mereka,
Puluhan kantung plastik hitam tergantung di udara. Di dalamnya wajah-wajah mengerikan. Mata melotot, mulut terbuka, wajah Karin, wajah Dimas, dan puluhan wajah lain yang tak mereka kenal. Sinta menutup mulut, menahan muntah. Ya Tuhan, itu semua korban sebelum kita. Plastik-plastik itu mulai bergetar, mengeluarkan suara erangan seakan ribuan jiwa terjebak di dalamnya. Satu persatu kantong itu jatuh, pecah di tanah, mengeluarkan cairan busuk berwarna hitam. Dari balik cairan itu, muncul bayangan hantu kresek dengan wajah plastik hitamnya. Lebih besar, lebih jelas, lebih mengerikan. Tubuhnya menjulang tinggi, suaranya menggema seperti ribuan mulut yang berbicara bersamaan. Satu persatu, aku tagih sampai tak ada nafas tersisa. Bagas berdiri di depan Sinta. Meski tubuhnya bergetar, matanya menatap lurus pada sosok itu. Kalau kau mau nyawa, ambil nyawaku. Jangan sentuh dia. Sinta menoleh dengan wajah pucat, air matanya deras. Gas, jangan. Aku gak sanggup kehilangan lagi. Namun plastik-plastik itu sudah mulai bergerak, melingkari, menutup jalan. Seolah dunia hanya menyisakan satu pilihan. Menyerahkan diri atau melawan sampai titik darah penghabisan. Dan di tengah teror itu, Bagas sadar. Mereka tak bisa lagi kabur. Mereka harus menghadapi penagih nyawa atau mati bersama. Jeritan itu menggema. Bagas dan Sinta berlari sekuat tenaga, menembus kegelapan rest area yang sudah berubah jadi neraka. Plastik-plastik hitam melayang di udara, berputar seperti badai. Dari setiap plastik terdengar suara ratapan. Jiwa-jiwa yang telah diambil, meronta minta dibebaskan, tapi tak pernah bisa keluar. Bagas menarik tangan Sinta. Cepat, kita harus keluar dari sini. Harus ada jalan keluar. Sinta sudah hampir pingsan, napasnya terengah-engah, matanya sembab. Tapi entah dari mana, sisa-sisa tenaga dalam dirinya tetap membuat kakinya berlari mengikuti Bagas. Mereka berlari melewati toilet yang pintunya kini berdarah. Melewati warung kosong tempat penjaga tadi memperingatkan mereka. Semua terlihat hancur, dipenuhi noda hitam dan bau busuk yang menusuk. Namun anehnya, jalan yang mereka hafal sudah tidak sama. Rest area itu seperti berputar. Jalur ke parkiran berubah jadi lorong gelap. Jalur ke jalan raya berakhir di tembok beton tinggi. Gas, kita nggak akan bisa keluar. Suara Sinta bergetar. Bagas menghentikan langkahnya. Di depannya, jalan yang seharusnya menuju gerbang kini tertutup tumpukan kantong plastik hitam. Seperti dinding hidup, berlapis-lapis. Setiap kantong itu bergoyang, mengeluarkan suara kresek, kresek, serentak, menelan semua suara lain. Sebuah suara menggema, bukan lagi dari satu mulut, melainkan ribuan. Kalian sudah milikku, tak ada jalan pulang. Sesajen telah dinajisi, maka tumbal harus dibayar. Sinta berteriak histeris, kenapa harus kami? Kami nggak tahu apa-apa. Dan di saat itu, tubuh Reza muncul dari balik plastik. Wajahnya sudah hancur, kulitnya robek, tapi ia tersenyum kaku dengan mata kosong. Ia mendekat, menyeret langkah, sambil berkata dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Karena kalian berhenti di sini. Karena kalian masuk ke wilayahku. Bagas mengangkat batu terakhir yang masih ia genggam. Tangannya gemetar, darah menetes dari lengannya. Ia menatap Sinta, mencoba tersenyum meski wajahnya penuh putus asa. Kalau memang harus ada yang mati, biar aku yang terakhir, Sin. Kau harus lari. Tidak. Sinta memeluknya erat, air matanya membanjir. Aku nggak bisa sendiri, aku nggak mau sendiri. Tapi saat itu plastik-plastik hitam mulai melilit kaki mereka. Perlahan tubuh mereka ditarik. Sinta menjerit, Bagas melawan. Tapi semakin mereka bergerak, semakin kuat plastik itu mengikat. Dan tiba-tiba semuanya hening. Plastik itu berhenti. Suara lenyap. Bagas membuka mata. Mereka sudah berada di jalan raya. Malah masih pekat. Tapi kali ini mereka benar-benar di pinggir jalan.
Sinta jatuh tersungkur, menangis lega. Kita keluar gas. Astaga, Tuhan masih sayang kita. Bagas menoleh ke belakang. Rest area itu masih ada. Sunyi, terlihat normal. Ada toilet, warung, lampu jalan yang remang. Seakan semua teror barusan hanyalah mimpi buruk. Namun saat ia melangkah mundur, sesuatu membuatnya membeku. Papan nama rest area itu kosong. Tak ada tulisan kilometer, tak ada nama daerah. Hanya papan hijau polos, catnya terkelupas. Sebuah firasat buruk menusuk Bagas. Ia merogoh ponselnya yang hampir mati, membuka Google Maps dengan tangan gemetar. Sinyalnya kembali muncul, layar peta menyala. Ia zoom in ke titik mereka berdiri. Dan saat itu jantungnya seperti berhenti. Di layar peta jalan tol membentang lurus tanpa cabang. Tak ada rest area, tak ada tanda warung, tak ada toilet. Hanya jalan panjang, kosong, tanpa apapun di sekitarnya. Gas, kita nggak dari mana, Gas? Bersama dengan suaranya perlahu matanya melebar. Rest area ini nggak pernah ada di peta. Sinta menoleh ke layar ponsel itu. Wajahnya langsung pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Berarti dari tadi kita ada di mana, Gas? Sebelum Bagas sempat menjawab, suara kresek-kresek kembali terdengar, pelan tapi jelas, dari balik telinganya. Udara jadi dingin menusuk tulang. Sinta menatapnya, matanya membesar, lalu menjerit sekencang-kencangnya. Gas, wajahmu! Bagas bingung mengangkat tangannya ke wajah. Saat ia menyentuh kulitnya, ia merasakan sesuatu yang kasar, tipis dan kaku. Bukan kulit manusia, melainkan lapisan plastik hitam yang menempel rapat menutupi wajahnya perlahan. Tumbal sudah dipilih. Itulah kata terakhir yang menggema di telinga mereka, sebelum dunia di sekitar kembali gelap. Dan suara plastik yang diremas menutup semua harapan. Mereka keluar, tapi ternyata tidak pernah benar-benar selamat. Rest area itu tak ada di peta. Pertanda mereka sudah masuk ke alam terkutuk. Bagas perlahan diambil sebagai tumbal. Wajahnya ditutup plastik hitam. Menjadi korban berikutnya. Sejak malam itu, tak ada yang pernah mendengar kabar tentang 5 anak muda itu lagi. Mobil mewah mereka hilang entah kemana. Dan rest area tempat mereka berhenti tidak pernah bisa ditemukan kembali. Jika suatu malam kamu melihat papan hijau tua bertuliskan rest area 500 meter di jalan tol yang sepi, jangan pernah ikuti. Karena bisa jadi itu adalah undangan. Undangan dari hantu kresek. Klik like, share, dan subscribe. Dengarkan lebih banyak cerita menyeramkan. Bye-bye kawan!